Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur hari ini minggu pertama bulan ke-6. Tuhan sudah izinkan kita bisa melalui tahun ini. Walaupun dengan begitu banyak yang harus kita hadapi, kesulitan maupun juga tantangan-tantangan keterbatasan. Hari ini kita bisa menikmati kasih setia Tuhan kembali. Saudara, sepanjang bulan Juni ini kita akan masuk ke sebuah tema yang lagi dijadikan trending topik hari-hari ini, yaitu a new normal. Tema kita sepanjang bulan Juni yaitu facing a new normal, bagaimana kita menghadapi normal yang baru. Karena kita tahu setelah masa pandemi ini berakhir, relaksasi terjadi, pelonggaran terjadi, maka semua kita dituntut untuk menghidupi cara-cara normal yang baru. Demikian dengan tema kita sepanjang bulan Juni ini. Minggu pertama kita akan berbicara tentang be a visioner. Bagaimana menjadi orang yang visioner, bukan karena kemampuan melihat ke depan secara pribadi, tetapi kita hidup berpegang kepada janji Allah, menjadi seseorang yang berani memandang ke depan karena ada firman Tuhan sebagai janji Allah yang kita pegang. Nah, kita akan masuk ke dalam kisah peralihan kepemimpinan Musa kepada Yosua sepanjang bulan ini. Tema ini akan mengarah kepada cerita tersebut. Nah, saudara, bagian pertama, bagaimana kita hidup berpegang pada janji Tuhan, menjadi seorang yang visioner berdasarkan janji Tuhan. Saya ingin membagikan dari awal, bagaimana Allah sangat senang disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kita akan lihat janji pertama Allah yang diberikan kepada Abraham. Kisah ini terambil dari Kejadian 12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah belum menunjukkan, Abraham juga belum tahu, tetapi Allah berjanji, negeri yang akan diberikan kepada Abraham itu akan ditunjukkan oleh Allah. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sejak janji ini diberikan, Abraham mulai pergi meninggalkan rumah orang tuanya, rumah bapaknya, dan dia mulai jalan ke tempat yang nanti akan Tuhan tunjukkan. Kita tahu singkat cerita, dia tiba di tempat dan dia akhirnya menerima janji untuk memiliki keturunan. Kita tahu Sarah mandul, ini adalah ujian bagi Abraham 25 tahun. Abraham dan Sarah harus menunggu hingga hadirnya Ishak. Nah, saudara, untuk menemukan dan membuktikan akan janji Tuhan, ini bukan hal yang mudah bagi Abraham. Karena setelah Ishak dilahirkan, ujian iman yang Allah berikan yang kedua, Allah menuntut supaya Ishak dipersembahkan di Gunung Moria. Dan akhirnya Abraham mentaati, tetapi akhirnya dia lulus ujian. Karena Allah yang melarang dia untuk tidak mempersembahkan Ishak. Yang penting Allah sudah lihat bagaimana Abraham bersungguh-sungguh mengasihi Allah, tidak segan-segan mempersembahkan Ishak. Akhirnya Ishak dilalukan dari kematian dan dia bisa hidup terus menikmati selanjutnya berkat yang diturunkan kepadanya. Ya, di Kejadian 25 ayat yang ke-11. Selanjutnya kita masuk ke bagian Ishak. Begitu dia besar, dia mengambil Ribka sebagai istrinya setelah Sarah mamanya meninggal, dan terjadilah kelaparan untuk kali yang kesekian. Ishak ingin pergi ke Mesir, tetapi Allah melarang. Allah bilang tetap tinggal di sini, ya, di Gerar. Ini firman Tuhan yang tertulis dari Kejadian 26 ayat yang ketiga, dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Allah ingat sumpah yang dia angkat, yang dia lakukan, janji yang dia berikan kepada ayah Ishak, yaitu Abraham. Selanjutnya ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Sekali lagi,
Ishak hanya berdua dengan istrinya Ribka sebelum kedua anaknya lahir, ya. Dan Allah tetap menjanjikan keturunan, bahwa Allah akan memberikan seluruh negeri ini kepada keturunan Ishak, dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat melalui keturunan Ishak. Ya, janji yang sama yang diterima oleh Abraham diteruskan kepada Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu akhirnya Ishak hanya memiliki 2 orang anak. Kenapa? Ribka juga mandul. Mamanya Sarah mandul, sekarang istrinya Ribka juga mandul. Tetapi karena dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah, Allah mendengar doanya dan membuka rahim, bahkan memberi anak kembar. Ya, sekalipun hanya 1 kali kelahiran, tetapi ada 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Abraham turun ke Ishak. Sekarang kita masuk kepada Yakub. Janji Allah kepada Yakub, Kejadian 28 ayatnya yang ke-13. Akhirnya Yakub menerima janji dari Allah, ya. Waktu dia sudah besar, dia berhasil mentrik atau menipu kakaknya, merebut hak kesulungannya. Akhirnya dia pergi ke rumah pamannya untuk menjadi budak di sana, dan dia bekerja untuk mendapatkan istrinya 14 tahun lamanya. Tetapi akhirnya Yakub ingin kembali ke rumah orang tuanya, meninggalkan Laban mertuanya, dan akhirnya di perjalanan, ya, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak, dan tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Yakub menerima berkat yang sama yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyangnya Abraham, kepada ayahnya Ishak. Sekarang berkat itu Yakub terima secara pribadi. Dan janji Allah kepada Yakub, waktu akhirnya Yakub mengalami pergulatan, waktu dia menyendiri sebelum dia kembali dan bertemu dengan Esau, ya, dia akhirnya bergulat dengan seorang malaikat dan dia menang. Sehingga di ayatnya pasal ke-32 ayat 28, lalu kata orang itu, ya, waktu dia tidak berhasil menang, sampai pagi dia pukul pangkal paha Yakub. Sebelum Yakub melepaskan dia, Yakub minta berkat. Tetapi orang itu berkata, ya, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menerima nama yang baru dari Allah, yaitu Israel. Nah, komitmen Yakub dia nyatakan di Kejadian 33 ayat 20. Dia mendirikan mezbah di situ dan menamainya, ya, Allah Israel ialah Allah. Inilah yang terjadi dari Abraham, Ishak, Yakub. Saya ingin mengantar semua saudara, ya, mengingatkan bagaimana janji Allah diberikan kepada 3 orang ini, dan di mana Allah bangga namanya, ya, dilekatkan kepada 3 orang ini, sehingga seterusnya setelah Yakub, Allah selalu menyebut dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, saudara, kita tahu kisah setelah Yakub. Yakub akhirnya memiliki 12 anak. Anak yang paling dikasih kita tahu Yusuf, dan akhirnya Yusuf terbuang, ya, akhirnya terpisah sampai ke Mesir. Tetapi dengan maksud Tuhan membawa dia ke sana untuk nantinya dia membawa keselamatan bagi seisi keluarganya pada saat kelaparan terjadi. Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir dan menjamin seluruh kehidupan. Nah, saudara, singkat cerita, berapa lama sejak Abraham menerima janji sampai akhirnya kepada Yusuf yang memerankan untuk menolong orang Israel, bangsanya tetap ada di Mesir, sampai akhirnya Yusuf meninggal, dan sampai ke masa Musa yang Tuhan utus untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir untuk kembali menyembah Tuhan. Dan
menjalankan setiap proses untuk menggenapi janji Tuhan menuju tanah Kanaan, ya. Saya mau katakan, setelah Yakub, Yusuf dipakai Tuhan. Setelah Yusuf, Musa dihadirkan untuk membebaskan bangsanya. Kita tahu, semua ini penuh pergumulan. Tetapi secara singkat, total waktu, sekali lagi saudara, ya, total waktu, mulai janji diterima oleh Abraham, sampai penggenapan, selesai Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Waktu Abraham menerima janji Tuhan itu tahun 2018 sebelum Masehi. Waktu Musa membiarkan Yosua mengambil alih kepemimpinan dan membawa bangsa Israel menyeberang masuk ke wilayah Kanaan itu tahun 1572 sebelum Masehi. 446 tahun lamanya penantian sejak awal janji diberikan hingga janji itu digenapi. 446 tahun, 11 generasi saudara. Kalau satu generasi 40 tahun, maka 446 lebih dari 11 generasi baru janji Allah itu diberikan. Ya, ajaib sekali. Nah, yang ingin saya bagikan bagi saudara, dari setiap generasi beralih ke generasi yang baru, dari setiap kepemimpinan beralih ke kepemimpinan yang baru, ya, bangsa Israel mengalami, ya, new normal, ya, dari hidup sebagai budak waktu ada di Mesir menjadi bangsa yang merdeka, dari hidup hanya sekedar makan mana, ya, di padang gurun menjadi bangsa yang harus bercocok tanam dan beternak. Dari hidup yang berjalan di padang gurun, artinya mereka tidak memiliki hak atas tanah, menjadi bangsa yang tinggal menetap dan memiliki hak atas tanah di wilayah Kanaan. Dari hidup dipimpin oleh Musa, beralih hidup dipimpin oleh Yosua. Inilah new normal yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka harus menerima perubahan yang Allah izinkan untuk mereka jalani. Tapi semua new normal ini tujuannya untuk akhirnya, ya, menerima penggenapan janji Allah. Sekali lagi, generasi berganti, pemimpin berganti, budaya berganti, namun janji Tuhan tetap dan pasti digenapi. Yang percaya katakan amin, ya. Generasi boleh berganti, para pemimpin boleh berganti, bahkan kebudayaan boleh berganti, tetapi janji Tuhan tetap akan digenapi. 446 tahun, 11 generasi lebih baru Tuhan menggenapinya. Tapi kita tahu, hari ini kita membuktikan bangsa Israel tetap eksis dan bisa tetap ada bersama-sama semua bangsa yang lain di muka bumi ini sampai hari ini. Itu bukti pemeliharaan Tuhan, dan mereka ada di tanah yang dulu itu disebut Kanaan, tetapi sekarang itu menjadi wilayah kedaulatan bangsa Israel. Ya, saudara. Nah, new normal sebetulnya adalah normal yang biasa. Semua kita akan menghadapinya, ya. Artinya tidak ada orang yang bisa menolak new normal, karena semua pasti terjadi. Perubahan zaman menuntut perubahan kebudayaan, menuntut perubahan kepemimpinan, menuntut perubahan segala tata cara kehidupan. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Ya, aplikasi secara rohani. Sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah menerima Yesus. Ayat hafalan kita 2 Korintus 5 ayat 17, yaitu, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, yang normal sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, yang new normal sudah datang. Ini yang Allah inginkan atas hidup kita. Yang lama, normal yang lama itu sudah berlalu. Sementara yang baru, semua pola hidup dalam kebenaran, pola hidup mentaati firman Tuhan sebagai new normal yang baru, itu sudah datang. Dan Allah mau kita terlibat di dalamnya. Ya, ini aplikasi yang harus kita terima. Artinya kita harus siap menerima new normal sebagai hal yang biasa.
bukan hal yang luar biasa karena kita sudah menerima hidup yang baru. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita harus membangun kebiasaan yang baru. Hidup sebagai ciptaan yang baru. Ya, Filipi 3 ayat 13, ya, ayat yang terkenal dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang di belakang? Semua yang normal yang lama, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapan kita? Semua new normal yang tersedia. Artinya kita harus membangun kebiasaan yang baru, hidup sebagai ciptaan yang baru. Lupakan semua dosa, pelanggaran, kenikmatan hidup masa lalu kita. Tetapi mulai arahkan pandangan kita ke tatanan hidup yang baru yang Tuhan kehendaki sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Allah yang harus hidup di dalam kebenaran Allah, ya. Kita harus siap terus-menerus diperbaharui. Ini bagian yang kedua. Saudara, kalau saudara punya gadget atau saudara punya laptop, bahkan smart TV, semua yang bergantung kepada software, jika itu asli, pasti akan ada yang namanya update. Terus-menerus muncul versi yang baru, ya. HP saudara mendadak memberi peringatan bahwa tipe Android saudara ada pembaharuan, atau iPhone saudara, ya, versinya akan diperbaharui. Nah, waktu saudara membuka, ya, fasilitas untuk update, maka setiap kali ada versi yang baru, kita akan diinformasikan untuk apa? Untuk memasang versi terbaru tersebut supaya semua, ya, gadget yang kita miliki bisa berfungsi lebih baik, ya, mengantisipasi keadaan yang berkembang. Ya, mungkin ada bugs yang baru sehingga ada anti bugs di sana, atau ada fasilitas-fasilitas yang ditingkatkan. Nah, kalau dunia teknologi, dunia gadget menyarankan untuk terus-menerus mengupdate semua software yang dimiliki. Demikian dengan hidup kita. Ya, di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17, ya, dikatakan di sini 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, artinya orang yang siap terus-menerus diperbaharui, ya, tetap hidup selama-lamanya. Lebih tepat lagi di Kolose 3:9-10 dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Saudara sudah mengenakan manusia yang baru, tetapi tidak berhenti di situ. Ada kalimat lanjutan, yang terus-menerus diperbaharui. Sudah menggunakan manusia yang baru, tetapi manusia yang baru ini bukan cuma sekali saja dikenakan, tetapi ada kalimat yang terus-menerus diperbaharui, yang terus alami, update, yang siap terus diberikan hal-hal yang baik yang baru, ya. Dikatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, sekali lagi, saya kembali ke istilah software, ya. Biasanya kalau saudara menginstal software bajakan, saudara pasti tidak ingin membuka fasilitas auto update. Kenapa? Karena langsung akan terblokir software bajakan Anda. Tetapi waktu Anda menggunakan software yang ori, saudara dengan senang, ya, membuka fasilitas auto update, karena setiap kali ada pembaharuan-pembaharuan yang harus kita terima. Demikian dengan kehidupan kita. Kita sudah menjadi manusia baru, kita original, menjadi anak Allah. Karena itu siapkan diri saudara untuk terus-menerus diperbaharui, untuk semakin mengenal Allah dalam pengetahuan yang benar, untuk semakin mengalami kuasa Allah. Bagian yang terakhir, bahkan di dalam tulisan Rasul Yohanes, di dalam kitab terakhir di Alkitab kita, yaitu Wahyu, ya, Yohanes menyatakan di bagian pasal yang ke-21. Ini bagian terakhir yang akan saya bacakan bagi saudara, ya, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yohanes menulis di sana, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama
telah berlalu. Semua yang normal itu sudah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, ini suara dari tahta, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Wow, Allah akan berkemah di tengah-tengah manusia. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Wow, saudara bisa bayangkan, kalau hari-hari ini hal itu terjadi, Allah turun, memasang kemahnya, tinggal di antara kita manusia. Saya yakin semua kebiasaan kita pasti berubah, ya. Bayangkan, Allah ada di tengah-tengah kita, pasti kebiasaan-kebiasaan kita berubah total, ya. Kita akan masuk ke dalam new normal yang baru. Siap tidak siap, kita harus dipaksa terima new normal. Kenapa? Allah ada di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa lagi ya bersikap asal-asalan. Semuanya akan berubah. Kenapa? Karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Ya, lebih lanjut saya bacakan ayat yang keempat. Di sana dilanjutkan bagaimana Tuhan akhirnya menyatakan ya kepada kita umatnya, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkagungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini kondisi new normal yang Tuhan akan buat waktu kita berjumpa dengan Dia. Semua air mata akan dihapuskan. Ya, dikatakan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi orang yang berkabung, yang meratap atau yang berduka cita, karena yang lama atau normal yang lama sudah berlalu. Selanjutnya dikatakan Ia duduk di atas tahta dan berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan mau ending dari segala sesuatu. Dia menjadikan segalanya baru bagi saudara dan saya. Hari-hari ini kalau kita harus menghadapi new normal, saya berdoa kita diberikan kapasitas, kemampuan untuk mengerjakannya dengan benar. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya, dulu mungkin hanya cuci tangan kalau perlu. Sekarang setiap kali habis memegang sesuatu yang kita yakini itu tidak bersih, langsung segera cuci tangan. Kalau kita bertemu dengan orang, kita merasa kita kurang sehat atau kita tahu orang tersebut juga kurang sehat, tetap kenakan masker. Ya, kalau di tempat umum jangan terlalu berkerumun terlalu lama. Ada banyak hal yang harus kita hindari. Ya, kalau di rumah ya kita bisa melakukan terus disinfektan. Dalam masa-masa tertentu mungkin seminggu sekali, bahkan nanti di gereja setiap kali mau ibadah disinfektan harus disemprotkan, dan ada banyak protokoler new normal yang baru yang harus kita ambil menjadi kebiasaan. Mungkin kita akan mengurangi berjabat tangan, kita akan mengurangi berpelukan, tetapi ada hal-hal baru yang kita bisa gunakan untuk tetap bisa menikmati semua yang baik di masa new normal ini. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita akan menerima perjamuan kudus yang akan kita terima hari ini, dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kita terima kekuatan baru untuk mengalami new normal, untuk hidup kita ke depan jauh lebih baik, karena sekali lagi Tuhan buat semua perubahan semakin lama untuk membawa kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, menggenapi janjinya. Mari kita ambil roti dan anggur yang sudah saudara terima, yang sudah dibagikan. Mari kita buka. Ya, menutup rotinya terlebih dahulu. Saya persilahkan saudara untuk membukanya. Dan selanjutnya saudara membuka penutup bagian anggurnya. Saya jadi diingatkan, tahukah saudara, perjamuan kudus cara ini pun, ini sudah cara new normal.
karena perjamuan kudus yang lalu biasanya ya digunakan hanya satu cawan untuk seluruh umat. Digunakan roti yang sama yang dipotong untuk seluruh umat. Tetapi sebetulnya cara perjamuan kita seperti ini adalah cara new normal. Karena itu mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima perjamuan suci ini. Di setiap pasti saudara ada ayat, saudara bisa nikmati lebih dahulu. Ya, jika sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Bapa, hamba bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena janji-Mu ya dan amin. Generasi boleh berganti, kepemimpinan boleh berganti, budaya boleh berganti, tetapi janji-Mu tetap Engkau genapi. Dan hari ini kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami masuk hingga hari ini, minggu pertama di bulan ke-6 tahun ini. Biarlah Kau taruh kekuatan pada setiap kami untuk memasuki masa new normal ini dengan penuh sukacita dan kekuatan daripada-Mu. Hari ini kami mau terima lagi roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Biar Engkau berkenan atas setiap perjamuan yang kami kerjakan dan Engkau menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami untuk menerimanya. Tuhan Yesus sebelum Dia diserahkan ya malam-malam hari berkumpul dengan murid-muridnya, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara mengaminkan bahwa roti yang saudara pegang masing-masing adalah lambang tubuh Kristus? Mari dengan penuh rasa hormat, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur, saudara. Demikian setelah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu terima roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Hari ini, cawan anggur yang adalah lambang darah Kristus yang merupakan meterai perjanjian baru ada di tangan kita masing-masing. Hamba berdoa Tuhan, biar saat kami menerimanya, kekuatan yang ajaib itu turun atas setiap kami. Keyakinan iman bahwa Engkau pasti akan menggenapkan janji-Mu ada di dalam setiap hati kami. Supaya apapun yang terjadi, kami tidak pernah akan undur dari iman kami. Kami tetap akan percaya bahwa Engkau pasti menggenapi janji-Mu, bahwa kehidupan yang jauh lebih baik pasti akan kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara mengaminkan bahwa anggur ini lambang darah Kristus. Mari kita terima dengan penuh rasa hormat dalam nama Tuhan Yesus. Mari sambil tetap berdiri, angkat kedua tangan saudara. Biarlah sepanjang bulan ini berkat Allah, penyertaan Allah yang ajaib terus tinggal dalam kehidupan saudara. Kiranya Allah, Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau. Kiranya diberikannya semua yang terbaik yang dijanjikannya, sehingga semua masa depanmu menjadi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan buah-buah yang ajaib. Segala yang terbaik masih akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terimalah kebenarannya, miliki keyakinan bahwa janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan karenanya tetaplah kuat di dalam Dia dan jalani masa-masa yang akan datang dengan kekuatan rohnya yang terus akan memimpin saudara. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia memberi damai sejahteranya, menuntun saudara, memampukan saudara untuk menikmati new normal
dengan semua yang indah, yang baik di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari semua yang diberkati boleh berkata, Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan alami terus kekuatan Tuhan, dan biarlah semua yang terbaik masih terus akan saudara alami. Mulai hari ini, terima kekuatan Tuhan, dan jalani new normal dengan penuh sukacita. Tuhan berkati. Setiap saat kau ada di sisiku, ku tak sempurna, namun kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Kulihat penyertaan-Mu nyata. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia, sempurna Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan
yang